Selamat datang. Kali ini kita akan membahas sebuah topik yang mungkin terdengar sedikit aneh. Berbahaya bersyukur. Mengapa bersyukur bisa dianggap berbahaya? Apakah ada contoh dan penjelasan yang dapat membantu kita memahami hal ini? Mari kita bahas kali ini bersama. Bersyukur adalah sikap yang penuh dengan keindahan dan keharmonisan. Ketika kita bersyukur, kita merasa lebih bahagia, lebih damai, dan lebih terhubung dengan dunia sekitar kita. Namun, ada kalanya bersyukur yang berlebihan atau tidak proporsional dapat membawa dampak negatif, bahkan berbahaya. Mari kita bahas beberapa contoh dan penjelasan di balik hal ini. Bersyukur yang berlebihan. Pertama, mari kita bicarakan tentang bersyukur yang berlebihan. Satu contoh yang sering terjadi adalah ketika seseorang mengalami kegagalan atau situasi yang sangat sulit, namun tetap bersyukur, sampai-sampai dia menjadi pasif dan tidak berusaha lagi untuk memperbaiki kondisinya. Misalnya, seorang pebisnis yang bangkrut karena pengelolaan keuangan yang buruk, namun daripada belajar dari kesalahan dan mencari solusi, dia hanya berkata, "Saya bersyukur masih hidup, jadi tidak apa-apa." Sikap ini bisa berbahaya karena hilangnya motivasi. Ketika seseorang hanya bersyukur tanpa usaha, dia bisa kehilangan motivasi untuk bangkit kembali. Ini berarti dia tidak akan belajar dari kesalahan dan berpotensi mengulanginya di masa depan. Kehilangan kesempatan. Dengan tidak berusaha, seseorang bisa kehilangan kesempatan untuk memperbaiki hidupnya. Setiap tantangan adalah peluang untuk berkembang, dan jika kita melewatkan peluang itu, kita bisa terjebak dalam situasi yang sama berulang kali. Penolakan realitas. Bersyukur yang berlebihan bisa menjadi mekanisme penolakan terhadap realitas. Seseorang mungkin menghindari menghadapi masalah-masalah yang nyata dan memilih untuk tetap di zona nyaman, padahal masalah itu perlu diselesaikan. Bersyukur yang tidak proporsional. Selanjutnya, kita akan membahas bersyukur yang tidak proporsional. Ini terjadi ketika seseorang bersyukur atas hal-hal yang seharusnya tidak disyukuri, atau bersyukur terlalu sedikit atas hal-hal yang seharusnya disyukuri. Misalnya, bersyukur atas kecurangan. Bayangkan seseorang yang mendapatkan keuntungan karena melakukan kecurangan, lalu dia bersyukur atas keuntungan tersebut tanpa merasa bersalah. Sikap ini bisa merusak moral dan etika dan berbahaya bagi integritas pribadi. Jika dibiarkan, kecurangan bisa menjadi kebiasaan dan merusak reputasi seseorang. Bersyukur atas kekerasan. Ada kalanya, seseorang bersyukur atas situasi yang melibatkan kekerasan atau perundungan. Misalnya, saya bersyukur telah mengalami perundungan karena sekarang saya lebih kuat. Meskipun pengalaman tersebut bisa menjadi pelajaran, bersyukur atas kekerasan bisa memvalidasi perilaku negatif dan membuat orang lain berpikir bahwa kekerasan adalah hal yang bisa disyukuri. Bersyukur atas kehilangan. Seseorang yang kehilangan orang tercinta, misalnya, bisa bersyukur karena dia sudah tidak menderita lagi. Meskipun ini benar, bersyukur terlalu cepat bisa menghalangi proses berduka dan menyembuhkan trauma. Penting untuk mengakui rasa kesedihan dan menjalani proses berduka dengan seimbang. Pentingnya keseimbangan. Bersyukur memang penting, namun keseimbangan adalah kunci. Kita perlu bersyukur atas hal-hal positif dalam hidup kita, tanpa mengabaikan realitas dan tantangan yang ada. Beberapa cara untuk mencapai keseimbangan antara lain. Refleksi diri. Luangkan waktu untuk merenung dan mengidentifikasi hal-hal yang memang patut disyukuri, sekaligus mengenali area yang perlu diperbaiki. Aksi nyata. Bersyukur bukan hanya tentang kata-kata, tapi juga tentang tindakan. Apa yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki situasi dan memaksimalkan kebaikan yang kita miliki? Empati dan kesadaran. Pahami bahwa bersyukur tidak berarti mengabaikan penderitaan orang lain. Jika kita bersyukur atas keberhasilan kita, kita juga harus mencoba membantu orang lain yang mengalami kesulitan. Baik, mari kita simpulkan semua yang tadi kita bahas. Bersyukur adalah kekuatan yang luar biasa, tetapi seperti kekuatan lainnya, perlu digunakan dengan bijak. Jangan biarkan bersyukur menjadi alasan untuk pasif atau tidak proporsional.
Ingat, keseimbangan dalam bersyukur dapat membawa kita ke level yang lebih tinggi dalam hidup, di mana kita merasa bahagia dan juga berkontribusi positif pada dunia sekitar kita. Semoga kita semua dapat mempraktikkan bersyukur dengan keseimbangan dan kebijaksanaan, sehingga hidup kita menjadi lebih berarti dan penuh kebahagiaan. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe dan menyukai video ini. Jika kalian suka, tinggalkan komentar di bawah bagaimana pendapatmu. Bagikan video ini pada orang terdekatmu jika video ini bermanfaat.